Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Anak-anak, sekarang pelajaran Al-Quran Hadis tentang niat. Selanjutnya, hadis tentang niat. An Amirul Mukmin Abi Hafsa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Abu Bukhari Muslim. Jadi anak-anak, hadis tentang niat itu yang meriwayatkan adalah Bukhari Muslim. Yang membawa adalah Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis tentang niat. Sebab keluarnya hadis ini adalah tentang seorang lelaki yang berhijrah hanya untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia pun dipanggil dengan sebutan muhajir, Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Nah, anak-anak, Abu Hafsah Umar bin Khattab biasa disebut Abu Hafsah. Karena apa? Hafsah adalah anak dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu disebut Abu Hafsah, bapak ya Hafsah. Hafsah istri Rasulullah. Ketika orang laki-laki itu diajak Rasulullah hijrah ke Madinah, orang laki-laki itu menolak. Karena apa? Karena dia ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Setelah Ummu Qais ikut Rasulullah hijrah ke Madinah, maka seorang laki-laki itu ikut hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah tanya, hai seorang laki-laki, kenapa kamu ikut hijrah aku ke Madinah? Dulu kamu saya aja nggak mau, karena saya ingin menikahi Ummu Qais. Jadi hijrahnya hanya sebatas untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Tadi hijrahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Selanjutnya, makna mufradat. Kata innama hanyalah menunjukkan makna pengkhususan dan pembatasan, yaitu penetapan hukum untuk yang tersebutkan dan peniadaan hukum tersebut dari selainnya. Kata al-a'mal atau setiap amalan yang diinginkan di sini adalah amalan-amalan yang disyariatkan atau ibadah. Kata an-niat, niat secara bahasa adalah maksud dan kehendak. Adapun secara istilah, niat adalah memasukkan sesuatu dengan disertai pengamalan sesuatu tersebut. Makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya
meninggalkan sesuatu dan berpindah kepada selainnya. Adapun secara istilah yaitu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takut fitnah dan untuk menegakkan agama. Hijrah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hijrah tempat, hijrah amalan, hijrah perilaku. Jenis-jenis hijrah. Hijrah tempat, yaitu seorang berpindah dari suatu tempat yang banyak maksiat, kefasikan, dan mungkin dari negara kafir ke negara-negara yang tidak dijumpai hal-hal tersebut. 2. Hijrah amalan, yaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari berbagai jenis kemaksiatan dan kefasikan. 3. Hijrah pelaku, yaitu seseorang menjauhi orang yang terang-terangan berbuat maksiat dengan syarat dan timbul masalah yang benar ketika dia menjauhi orang tersebut. Faedah dan maknanya. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dianggap sah dengan niat-niatnya. Sesungguhnya balasan untuk si pelaku amalan atau perbuatan berdasarkan niatnya. Keutamaan hijrah karena Nabi melakukannya dan telah terdapat dalam Sahih Muslim atau 122 dari Amr bin al-As'ad. Dari Nabi beliau bersabda, tidaklah engkau mengetahui bahwa Islam menghapuskan apa-apa yang terjadi sebelumnya, dan hijrah juga menghapuskan apa-apa yang terjadi sebelumnya, dan ibadah haji juga menghapuskan apa-apa yang terjadi sebelumnya. Yang terakhir, faedah dan maknanya. Seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa atau tidak mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, akan diterima oleh Allah semua amal-amalnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka Allah akan menolak apa yang ia lakukan. Jadi amalnya itu sia-sia. Contohnya, bersedekah bukan karena Allah tetapi ingin dipuji manusia, maka dia amalnya itu sia-sia karena tidak diterima oleh Allah, karena niatnya bukan karena Allah. Sesungguhnya sebuah amal perbuatan dapat menjadi pahala bagi pelakunya dan dapat pula menjadi penghalang dari pahala tersebut. Oleh karena itu, kalau kita beramal hanyalah mencari ridho Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena yang memberi pahala itu bukan manusia tapi Allah. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati dan iman. Niat itu berada di dalam hati. Niat itu juga sebagian dari iman. Iman ialah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Jadi anak-anak, iman itu diucapkan dalam lisan, dibenarkan dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat ialah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Tahu artinya niat? Niat adalah melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Anak-anak, sekarang pelajarannya sudah habis. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan apa yang dijelaskan tentang hadis tersebut.
Oleh karena itu, anak-anak kalau berbuat sesuatu harus disertai dengan niat yang baik supaya amal-amal kita diterima oleh Allah. Faham anak-anak? Waktunya habis. Mari akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.